Bentar ya, saya tayangkan dulu. Ya. Ya, mengapa saya memilih judul Tethering Rohani? Tadi saya sudah katakan bahwa kata tethering mungkin bagi orang-orang yang berusia lanjut, kata ini kata yang asing, tetapi kata ini adalah kata yang sangat familiar buat anak-anak zaman now. Nah, apa tethering? Tethering itu sering disamakan dengan hotspot. Nah, mengapa saya memilih judul ini? Nah, saya seringkali memiliki pengalaman bahwa ketika saya bersama dengan anak saya sedang bepergian kemanapun gitu, tiba-tiba biasanya anak saya ini berkata gini, bagi tetheringnya dong. Nah, mengapa dia mengatakan hal itu? Karena ternyata kuota yang dia miliki itu habis. Kuota yang dimilikinya habis, maka akibatnya dia nggak bisa terkoneksi dengan internet. Dia nggak bisa lihat Instagramnya, dia nggak bisa WhatsApp. Nah, itu sebabnya dia minta tethering dari saya. Nah, tethering itu apa sih, saudara? Tethering itu saya coba lacak di Google ya, bahwa Anda dapat menggunakan data seluler, ponsel, untuk menghubungkan ponsel, tablet, atau komputer lain ke internet. Berbagi koneksi internet dengan cara ini ternyata disebut tethering atau menggunakan hotspot. Jadi tethering itu artinya ketika kita berbagi jaringan internet yang kita miliki di ponsel kita, sehingga bisa menolong orang-orang yang memiliki ponsel yang ingin terhubung dengan internet, tetapi ternyata terkendala karena tidak adanya kuota yang mereka. Apa pelajaran rohani bagi kita? Nah, mengapa saya memilih judul Tethering Rohani? Ternyata, saudara, sebenarnya setiap orang percaya, yaitu saudara dan saya, sebenarnya dapat menjadi tethering rohani bagi dunia. Saya ulang, kalimat ini penting. Sebenarnya setiap orang percaya itu dapat menjadi tethering rohani bagi dunia ini. Sangat disayangkan, seringkali kita tidak memahami kebenaran ini. Saya lihat di sini bahwa banyak orang percaya sebenarnya tidak mau mengaktifkan fasilitas tethering rohani, dan seringkali apa yang terjadi? Banyak yang baru sebatas menikmati koneksi kita dengan Tuhan bagi kepentingan pribadi kita. Jadi sebenarnya setiap orang percaya bisa menjadi tethering rohani bagi dunia ini. Tapi masalahnya nggak semua orang percaya yang mau mengaktifkan fasilitas tethering rohani yang sebenarnya kita miliki. Dan sayangnya adalah seringkali kita hanya sebatas menikmati koneksi kita dengan Tuhan bagi kepentingan pribadi kita. Menurut saya, buat orang-orang karismatik seperti kita, seringkali kadang-kadang kita terpleset. Terplesetnya di mana kita hanya menjadikan koneksi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, itu sebatas bagi kepentingan atau bagi keuntungan diri kita. Padahal sebenarnya kita harus menyadari bahwa Tuhan ingin supaya kita bukan cuma hanya menikmati Tuhan bagi kepentingan kita, karena Tuhan sebenarnya sedang memanggil saudara dan saya untuk hidup sebagai tethering rohani bagi dunia ini. Landasan kebenaran firman Tuhannya di mana sih, saudara? Dan kita bisa melihat dan kita belajar dari tokoh yang bernama Abraham. Kita lihat Kejadian pasal 12 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Sebenarnya kita bisa melihat di sini bahwa ternyata tujuan Tuhan memberkati Abraham, mengangkat, membesarkan Abraham, sehingga akhirnya nama Abraham itu menjadi masyhur. Dan ternyata tujuan atau misi Tuhan memberkati Abraham bukan bagi kepentingan Abraham semata-mata, tetapi sebenarnya demi memampukan Abraham untuk Abraham bisa menjadi berkat. Itu sebabnya di dalam ayat yang ketiga dari Kejadian 12, ayat yang ketiga, Tuhan berkata, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, saya tertarik dengan kata ini, oleh Abraham atau lewat Abraham, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi sebenarnya tujuan Tuhan memberkati Abraham tidak berhenti pada hidup Abraham. Karena tujuan Tuhan memberkati Abraham demi memampukan Abraham
untuk menjadi berkat. Nah, sangat disayangkan bahwa banyak sekali orang-orang percaya baru sebatas mengejar berkat. Kita kita mempercayai berkat, kita menjadikan doa apa? Untuk memperoleh berkat. Dan akhirnya semua terhenti pada hidup kita. Terhenti bagi kepentingan pribadi kita. Nah, sebenarnya sebagai keturunan Abraham, kita dipanggil untuk menerima berkat Abraham. Berarti kalau kita dipanggil untuk menerima berkat Abraham, kita juga dipanggil untuk hidup seperti Abraham, di mana lewat kehadiran kita, kita akan menjadi berkat. Dalam bahasa pelajaran hari ini adalah kita dipanggil untuk menjadi tethering rohani. Itu kita bisa pelajari dari tokoh Abraham. Kita akan lihat dari tokoh berikutnya yang kita bisa pelajari bahwa ternyata hidup orang ini menjadi tethering rohani loh saudara bagi dunianya pada zamannya. Siapakah dia? Dia adalah Yusuf. Kalau saudara perhatikan dalam Kejadian pasal 39 ayat 2 sampai ayat 3 dan ayat 5, saudara perhatikan ayat ini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kalau saudara lihat di dalam ayat 2 ya. Dan bukankah saudara dan saya juga disertai Tuhan? Sehingga ia menjadi seorang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Jadi ternyata penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf itu membuat akhirnya Yusuf berhasil dalam semua pekerjaannya. Karena ini adalah dambaan harapan dari setiap kita. Bahwa penyertaan Tuhan membuat kita selalu berhasil. Nah, tapi coba saudara perhatikan, apa yang kita bisa pelajari dari Yusuf? Ayat yang ketiga, saudara. Setelah dilihat oleh tuannya, saya sangat diberkati oleh kalimat ini. Setelah dilihat oleh tuannya, bahwa Yusuf disertai Tuhan. Nah, ternyata penyertaan Tuhan itu harusnya bisa dilihat oleh orang lain. Sangat disayangkan karena banyak orang percaya di zaman ini, kita cuma hanya sebatas mempercayai penyertaan Tuhan. Tapi apakah permasalahannya orang-orang lain itu bisa melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Dan yang membuat saya merasa diberkati adalah ayat 3 ini berkata setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Nah, apa yang saya pelajari dari ayat 3 ini? Tuannya itu bahwa dia adalah Potifar. Siapakah Potifar? Potifar adalah orang Mesir. Dan orang Mesir pada zaman itu adalah penyembah berhala, saudara. Tapi ternyata, saudara, seorang yang tidak mengenal Tuhan bisa melihat adanya penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Nah, itu sebabnya ketika kita mempelajari dalam ayat ini, Potifar tahu bahwa ternyata rahasia kesuksesan dan keberhasilan dan keunggulan yang dimiliki oleh Yusuf itu bukan karena kehebatan Yusuf, tapi karena Tuhan yang hadir menyertai Yusuf. Dan ayat yang kelima, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu. Saudara perhatikan. Karena siapa? Karena Yusuf, saudara. Artinya di sini kita belajar bahwa Yusuf itu ternyata menjadi tethering rohani, di mana penyertaan Tuhan itu dapat dilihat. Sehingga orang-orang yang di sekitarnya yang belum mengenal Tuhan bisa merasakan Tuhan lewat hidup Yusuf. Saya bertanya kepada saudara saat kesempatan ini, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu bisa melihat Tuhan hidup dalam diri kita? Sudahkah orang-orang yang belum mengenal Tuhan yang kita jumpai di sekitar kita, mereka sudah bisa merasakan, mencicipi adanya pribadi yang istimewa, yang luar biasa di dalam hidup kita? Nah, sangat disayangkan seringkali banyak orang-orang percaya belum hidup sebagai tethering rohani. Saya mau ingatkan kepada saudara bahwa menjadi berkat itu bukan sebatas berbagi uang, tetapi berbagi kehidupan Kristus. Dan banyak orang merasa bangga kalau kita udah berbagi uang kepada orang-orang yang kurang atau orang-orang yang membutuhkan. Dan kita udah ngerasa kita udah jadi berkat. Saya mau katakan kepada saudara, untuk berbagi uang yang kita miliki itu bagus. Itu adalah hal yang mulia tentunya.
Tapi seharusnya kita memandang bahwa menjadi berkat itu bukan sebatas berbagi uang. Karena orang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa melakukannya, saudara. Saya ulang ya, saudara. Orang yang tidak percaya Yesus, orang yang tidak memiliki Yesus, bisa juga melakukannya. Di mana mereka bisa berbagi uang pada orang-orang yang membutuhkannya. Tapi yang tidak bisa mereka lakukan, yang hanya kita bisa lakukan, adalah ketika kita berbagi kehidupan Kristus dalam hidup kita. Itu sebabnya, yuk, jangan puas untuk hanya berbagi uang, tapi mulai berbagi kehidupan Kristus yang sungguh-sungguh berdiam dalam diri kita. Nah, sekarang, saya beri judul tethering rohani, maka timbul pertanyaan, bagaimana caranya menjadi tethering rohani atau tethering surgawi bagi dunia kita? Jadi kalau tadi saya sudah jelaskan bahwa ternyata Tuhan ingin supaya kita ini hidup seperti atau menjadi tethering rohani atau tethering surgawi, maka bagaimana caranya menjadi tethering rohani? Saya menemukan ada 3, dan ini kita bisa temukan dan kita bisa pelajari saat kita juga berbagi tethering potensial kita. Yang pertama, ternyata untuk kita hidup sebagai tethering rohani, maka yang pertama, kita mesti provider. Bagaimana mungkin kita bisa berbagi tethering lewat ponsel kita kalau kita tidak sedang terhubung atau kita tidak sedang terkoneksi dengan provider kita? Maka ketika kita mengaktifkan fasilitas tethering, nggak akan bisa berfungsi. Karena untuk kita bisa membagikan tethering kita, maka kita harus terlebih dahulu terhubung dengan provider. Nah, timbul pertanyaan, saudara, bagaimana dengan keterhubungan kita dengan Tuhan? Harusnya keterhubungan yang always on dengan Tuhan sang provider kita. Bagaimana kualitas hubungan kita dengan Tuhan? Kalau mungkin saudara berkata, Pak, saya terhubung kok. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana kualitas hubungan kita dengan Tuhan? Karena kualitas hubungan kita dengan Tuhan itu kan menentukan apakah kita mampu hidup sebagai tethering rohani atau tidak. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke poin kedua, saya perlu ingatkan saudara, sangat disayangkan hubungan orang percaya itu dengan Tuhan sebatas kebutuhan kita akan pertolongan Tuhan. Makanya kalau kita sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan mujizat Tuhan, membutuhkan jawaban doa, kita ini benar-benar sangat terhubung. Dan bukan cuma terhubung, tapi kita tambah dengan doa puasa. Kita sempurnakan dengan pujian penyembahan. Pokoknya kita benar-benar memprioritaskan hubungan dengan Tuhan. Tapi pertanyaannya, kalau semua yang kita doakan dan kita inginkan itu kita sudah dapatkan dan Tuhan sudah berikan, apakah kita masih tetap terhubung? Apakah kita masih antusias untuk benar-benar terhubung dengan Tuhan? Karena seringkali begitu jawaban doa sudah kita dapatkan, nah hubungan kita dengan Tuhan pun jadi kendor. Hari ini saya berharap bahwa Tuhan itu bukan seperti ban serep. Kapan kita sadar bahwa kita ini punya ban serep? Ketika ban yang kita kendarai, yaitu mobil yang ban yang dimana mobil kita kendarai itu bocor, dan disitulah kita baru ingat, ada ban serep, dan disitulah akhirnya kita mulai gunakan ban serep itu. Nah, sangat disayangkan banyak orang percaya baru menjadikan Tuhan sebatas ban serepnya, gimana waktu kita nggak ngalami masalah, waktu hidup berjalan dengan mulus, kayaknya kita lupa Tuhan ya, saudara. Tapi kalau kita lagi punya masalah, langsung kita ingat sama Tuhan. Nah, makanya saya berharap kalau kita ingin menjadi tethering rohani, maka keterhubungan kita dengan Tuhan harusnya bukan dibatasi oleh sebatas kebutuhan, tapi benar-benar hubungan yang senantiasa, hubungan yang terbangun, komunikasi yang terbangun, di mana itu nggak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebabnya Paulus berkata, berdoalah setiap waktu. Di dalam setiap kesempatan kita bisa terus terhubung dengan Tuhan. Nah, hal yang kedua, seringkali keterhubungan orang percaya adalah sebatas kebiasaan agamawi mingguan. Di mana kalau di hari Minggu, apalagi di jam-jam ibadah, kita ini sangat terhubung, konsentrasi penuh, di mana akhirnya jadi kita fokus banget. Dan pertanyaan saya, ketika ibadah selesai, apakah saudara masih fokus dengan Tuhan? Apakah saudara masih terus terhubung dengan Tuhan? Karena untuk kita bisa menjadi tethering rohani, maka mau tidak mau kita mesti terhubung dengan provider. Pastikan hubungan kita dengan Tuhan itu berkualitas,
bukan asal terhubung, tapi benar-benar berkualitas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya untuk kita bisa menjadi catering rohani? Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari dunia ponsel kita? Ternyata untuk kita bisa berbagi catering dengan ponsel kita, maka pastikan kita memiliki kuota yang lebih dari cukup. Bagaimana mungkin saya bisa berbagi catering kepada anak saya yang membutuhkan, kalau kuota saya saja pas-pasan? Nggak mungkin itu. Makanya pastikan dulu bahwa kuota yang kita miliki itu lebih dari cukup. Makanya baru kita bisa menolong orang dengan catering kita di ponsel kita. Dan demikian pula dengan kehidupan rohani kita. Kalau kita ingin menjadi catering rohani bagi dunia ini, maka pastikan bahwa kuota kerohanian kita itu lebih dari cukup. Nah, saat saya merenungkan poin kedua ini, saya jadi ingat sebuah ayat yang kita bisa pelajari dari Yohanes pasal 10, ayat yang ke-10. Ayat yang luar biasa menurut saya. Karena Yohanes pasal 10, ayat 10, firman Tuhan berkata bahwa aku datang. Tuhan itu datang dalam hidup kita. Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Dan di sini Tuhan Yesus berkata supaya mereka mempunyai hidup. Wow. Nah, dan yang luar biasa ternyata Tuhan Yesus tidak berhenti di titik. Ada kalimat selanjutnya yang penting. Dan ini luar biasa menurut saya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi bukan cuma sekedar ada kehidupan Tuhan, tapi yang Tuhan inginkan adalah kehidupan Tuhan dalam diri kita itu melimpah. Nah, saya coba bandingkan, saudara, dalam terjemahan bahasa Inggris, The Passion Translation, saya mencoba menerjemahkannya dalam bahasa sehari-hari. Dalam terjemahan The Passion Translation dikatakan begini, aku datang untuk memberimu segalanya dalam kelimpahan, lebih dari yang kau harapkan, hidup dalam kepenuhannya sampai Anda, saya tertarik dengan kata meluap, overflow. Nah, meluap itu berarti nggak cuma hanya kita yang menikmati, tapi meluap itu berarti itu mulai membual, dan bukan jika saya katakan bahwa gelas ini penuh dengan gelas ini meluap, itu beda ya saudara. Kalau penuh itu berarti hanya gelas itu yang menikmati air. Tapi ketika air itu di gelas kita ini meluap, maka air itu akan mulai luber. Dan luber itu berarti air itu akan membasahi sekitar dari gelas. Pertanyaan saya, pertanyaannya adalah bukan apakah engkau memiliki kehidupan Kristus atau tidak. Ketika saudara mempercayai Yesus, menerima Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan, maka saudara memiliki kehidupan Kristus dalam hidup. Izinkan saya bertanya kepada saudara, apakah saudara mengalami kehidupan Kristus secara melimpah? Sangat disayangkan karena banyak orang-orang percaya, banyak orang-orang karismatik khususnya, kita puas saat kita berbahasa roh. Seringkali kepuasan kita cuma sebatas kemampuan kita berbahasa roh. Padahal pertanyaan saya adalah apakah hidup kita dikuasai roh? Bukan cuma hanya mulut kita, bukan cuma hanya lidah kita yang dikuasai sehingga kita bisa berbahasa roh. Tapi seharusnya seluruh keberadaan hidup kita. Tuhan benar-benar menguasai emosi kita. Tuhan menguasai pikiran kita. Tuhan menguasai perasaan kita. Dan disitulah makanya kita mengalami kehidupan Kristus yang melimpah. Dan ketika kehidupan Kristus itu melimpah, maka kita akan hidup sebagai catering. Nah, coba lihat ini saudara, PowerPoint berikut ini. Cepat berpuas diri dalam hal kerohanian adalah menjadi penyebab banyak orang percaya belum mengalami kelimpahan kehidupan Kristus. Saya ulang. Saat kita cepat berpuas diri dalam kerohanian kita, itulah yang menjadi penyebab menurut saya. Di mana banyak sekali orang percaya belum mengalami kelimpahan kehidupan Kristus. Di mana seringkali kita berkata begini, udah deh, nggak usah fanatik, udah deh, nggak usah berlebihan, secukupnya aja kekristenan itu. Ya datang kebaktian hari Minggu, kasih persembahan itu kan udah cukup lah. Udah deh, nggak usah neko-neko, nggak usah macam-macam, nggak usah berlebihan. Nggak bagus kalau kita ini jadi orang fanatik. Nah, saya mau katakan kepada saudara, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang cepat berpuas diri. Dan kalau kita punya mentalitas seperti itu dalam kerohanian kita, maka bagaimana mungkin kita bisa mengalami kepenuhan dan kelimpahan kehidupan Kristus? Dan jika kita tidak mengalami kepenuhan dan kelimpahan kehidupan Kristus,
Maka bagaimana mungkin kita bisa hidup sebagai tethering rohani bagi dunia ini? Yang pertama tadi, untuk kita menjadi tethering rohani, maka pastikan kita terhubung dengan provider. Yang kedua, yang saya pelajari, yang mensikapkan adalah pastikan kita memiliki kuota kerohanian yang lebih dari cukup, bahkan berkelimpahan. Sehingga akhirnya bukan hanya kita yang menikmati, tapi orang-orang di sekitar kita dapat menikmati kekayaan Kristus dalam hidup kita. Yang ketiga, yang saya catat di sini, bagaimana caranya untuk menjadi tethering rohani? Yang ketiga adalah pastikan mode tapping kita ini harus di-on-kan, bukan di-off-kan. Jadi, ketika anak saya meminta, "Pah, bagi tetheringnya dong," maka saya akan on-kan fasilitas tethering di ponsel saya. Saat itu akhirnya disitulah sinyal internet itu mulai dipancarkan dan dapat dinikmati di ponsel Anda. Nah, apa yang saya maksudkan? Bagaimana kita bisa menjadi tethering rohani? Pastikan mode tetheringnya itu harus di-on-kan. Gimana sih caranya, saudara? Aplikasinya bagaimana sih? Aplikasinya menurut saya adalah ini. Mulailah pikirkan dan upayakan untuk melepaskan kehidupan Kristus dalam setiap kesempatan yang ada dalam keseharian kita. Apapun aktivitas harian saudara, siapapun yang saudara jumpai, saudara harus mencari setiap kesempatan yang ada yang dibukakan Tuhan untuk kita bisa melepaskan kehidupan Kristus dalam hidup kita. Saya ambil contoh, hampir setiap hari saya itu mendisiplin diri untuk berolahraga. Biasanya di gym itu. Dan di gym itu kan saya banyak jumpa dengan beberapa orang yang sering bertemu dengan saya di jam-jam yang sama. Dan di situ hubungan mulai terbangun. Dan di saat mulai hubungan terbangun, misi saya ini bukan cuma hanya olahraga. Tapi misi saya itu saya rindu untuk menjadi tethering rohani. Dan akhirnya apa yang terjadi begitu saya berjumpa dengan orang-orang yang berolahraga dengan saya, dan ketika mereka mulai curhat, di saat mereka mulai cerita, disitulah saya melihat kesempatan. Saya bisa melepaskan pengaruh Kristus dalam hidup saya, sehingga mereka bisa merasakannya. Nah, hari ini seringkali waktu kita berbisnis, yang kita pikir cuma uang. Yang kita pikir cuma hanya keuntungan. Yang kita kejar cuma hanya keuntungan uang. Sebenarnya lewat bisnis kita, sebenarnya itu adalah kesempatan untuk kita melakukan penetrasi kerajaan kepada kerajaan kegelapan yang ada. Nah, sangat disayangkan banyak orang percaya lupa mengaktifkan mode tethering dalam kehidupan. Dan saat saya merenungkan ini, saya jadi ingat, tadi saya sudah sempat singgung, bahwa selain Abraham, maka Yusuf adalah orang yang menjadi contoh bagi kita untuk hidup sebagai tethering rohani. Dimanapun Yusuf berada, dia selalu mengaktifkan tethering rohani. Saya sangat diberkati dengan tokoh yang satu ini. Dimanapun Yusuf berada, dia nggak pernah lupa, dia selalu mengaktifkan tethering rohani. Bayangkan, saat dia berada di rumah Potifar. Bukankah keberadaan dia di rumah Potifar itu bukan atas keinginannya? Dia dipaksa oleh keadaan, dia dijual oleh kakak-kakaknya. Jadi dengan kata lain, bahwa itu sebetulnya tidak sedang dalam kondisi asik seperti kita. Ini benar-benar tersiksa sebenarnya. Tapi di dalam tekanan, disitulah dia sadar bahwa ternyata nyertaan Tuhan dalam hidupnya itu harusnya bukan dikonsumsi untuk kepentingan pribadinya, tapi dia harus belajar membagikan dan memancarkan kepada orang-orang di sekitar. Makanya tidak heran ketika dia di rumah Potifar, dia menjadi berkat di sana. Sehingga lewat kehidupan Yusuf, Potifar bisa melihat Tuhan, bisa menyadari tentang hadirnya dan adanya Tuhan. Yang kedua, ketika dia di penjara, dalam kondisi yang sangat-sangat tertekan, tapi tetap mengaktifkan tethering rohaninya. Maka dia jadi berkat buat orang-orang di penjaranya. Bagaimana ketika dia di istana? Di istana pun dia tetap menjalankan atau memastikan untuk mengaktifkan tethering rohaninya, dan dia menjadi berkat buat Mesir. Saya berdoa, saya berharap supaya setiap kita ini benar-benar dimanapun kita ada, apapun yang kita sedang lakukan, mari jadilah tethering rohani bagi dunia kita. Dan saudara, dan saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa sih aplikasi nyatanya sih. Nah, kita bisa dengan cepat kita bisa lihat dalam kehidupan Yusuf ya. Di dalam Kejadian 40 ayat 5 sampai 8. Ini adalah langkah-langkah praktis yang sebenarnya kita bisa lakukan
untuk kita bisa belajar menjadi teteng rohani. Ambil contoh ya, ayat 5. Pada satu kali bermimpilah mereka, keduanya baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir, yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga. Dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Nah, perhatikan ayat 6 ya. Ketika pada waktu pagi Yesus datang kepada mereka. Yusuf, ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka. Yusuf berjumpa dengan mereka. Segera dilihatnya. Saya diberkati dengan kata ini. Jadi Yusuf itu bukan orang yang pasif, dia orang aktif. Aktif apa? Aktif cari kesempatan, aktif lihat kesempatan. Untuk apa? Melepaskan pengaruh Kristus kepada orang-orang di sekitarnya. Segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati, dia bertanya. Dia mulai membangun jembatan, dia mulai membangun komunikasi. Dia mulai menebarkan kepedulian, melepaskan kepedulian, perhatian. Lalu dia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, mengapa hari ini mukamu semuram itu? Saya tertarik dengan mengapa hari ini. Berarti kemarin mukanya nggak muram. Yusuf bisa tahu perbedaannya. Kok tadinya dulu-dulu kamu senang, sekarang kayaknya susah ya? Kenapa toh? Nah, perhatikan ini. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tapi tidak ada orang yang mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpi itu kepada. Di sini Yusuf melihat kesempatan terbuka. Dia mulai cerita tentang Tuhan. Dia mulai ceritakan tentang sosok Tuhan yang sungguh bisa menjadi solusi buat permasalahan. Saya semua menjadikan keseharian kita kesempatan untuk kita menjadi teteh rohani. Nah, saat saya merenungkan kisah Yusuf ini, lalu bagaimana hubungannya dengan kita? Bagaimana di dalam kisah para rasul pasal 16 ayat 31? Apa yang kita pelajari ketika kita membaca ayat ini? Kisah Rasul pasal 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah ucapan Paulus ya saudara. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat. Berhenti di sini? Tidak. Paulus berkata percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Yang memberkati saya adalah kalimat berikutnya. Engkau dan seisi rumahmu. Wow, ingat saudara, keselamatan itu harusnya menular. Bukan hanya COVID yang nular harusnya. Bukan hanya flu yang menular. Tapi seharusnya keselamatan yang kita alami itu harusnya kita tularkan. Di mana ketika satu orang di sebuah rumah mengalami keselamatan, mengalami kehidupan Yesus, maka dia akan menjadi teteng rohani buat orang-orang di sekitarnya. Sehingga orang-orang di sekitarnya pun akan melihat dan menikmati dan akhirnya menerima dan percaya kepada Yesus. Hari ini, ayo, jangan puas kalau kita udah selamat. Sudahkah kita menjadi teteng rohani? Sehingga kita akan menjadi berkat, bukan hanya sebagai sebatas uang, tapi juga melepaskan pengaruh kehidupan Kristus. Sebentar lagi saya selesai, dan saat saya mempersiapkan materi ini, saya diingatkan ada dua tokoh yang sangat bertolak belakang, yang sungguh akan menjadi sebuah cermin bagi kita. Sehingga kita bisa bercermin, seperti siapakah kita ini? Bagaimana kita hidup, dan seperti siapakah kita? Yang pertama, bernama Yunus. Tentu saudara sangat familiar dengan tokoh yang satu ini, di mana sejak sekolah minggu kita sudah sangat sering mendengar cerita ini. Di mana dia melarikan diri dari panggilan Tuhan. Dan akhirnya ketika dia naik sebuah kapal, dan kapal itu dilanda badai. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari sosok yang bernama Yunus? Yunus pasal yang pertama ayat 12. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena Yunuslah, saudara, badai besar ini menyerang kamu. Waduh, jadi ternyata Yunus itu jadi troublemaker loh saudara. Di mana kehadirannya bukan jadi teteng rohani, tapi di mana kehadirannya justru melepaskan pengaruh buruk. Nah, saya berharap tidak satupun di antara kita yang sebenarnya hidup seperti Yunus, di mana kehadirannya di sebuah kapal itu benar-benar bikin susah dan bawa masalah dan hampir-hampir membuat semua orang yang di kapal itu bisa mati tenggelam.
Nah, tokoh yang kedua yang sangat bertolak belakang menurut saya adalah Paulus. Sudah pernah belajar bahwa saat dia sedang berlayar menuju ke Roma untuk menghadap Kaisar, di situ Paulus sedang berada di kapal dan kapal itu dilanda badai. Jika saudara temukan di dalam Kisah Rasul pasal 27 ayat 24 dan ayat 37, ini sangat kontras banget dengan kehidupan Yunus. Ayat 24, dan ia berkata, ini malaikat Tuhan berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Wow, saudara. Dan pertanyaannya adalah berapa jumlah orang yang ada di kapal itu? Di dalam ayat 37 dikatakan jumlah kami semua di kapal itu 276 jiwa. Berarti 1:275, saudara. Satu Paulus itu benar-benar menyelamatkan nyawa 275 orang jiwa, saudara. Dan di situ malaikat bilang, oleh karena kamu ada di kapal ini, semua mereka selamat. Hari ini saya katakan nggak kebetulan, bukan kebetulan kalau saat ini saya menyampaikan firman Tuhan, dan nggak kebetulan juga saudara mengikuti Zoom ini dan mendengar pengajaran ini. Karena Tuhan sedang memanggil saudara untuk jadi tethering rohani. COVID-19 ini seringkali membuat kita sepertinya lumpuh. Tapi saya mau katakan, sepertinya memang kita lumpuh. Tapi bukan berarti harusnya akhirnya kita terpuruk. Tapi justru kita melihat bahwa COVID ini atau pandemi ini itu menjadi sebuah kesempatan yang sangat baik untuk kita hidup sebagai tethering. Sekarang, saudara, boleh saja secara jumlah kita minoritas, tapi pastikan secara pengaruh kita tetap mayoritas. Saya ulang, saudara, boleh saja secara jumlah kita ini minoritas di bangsa ini, kita ini minoritas di kota kita, dan itu nggak masalah menurut saya, karena seharusnya boleh saja secara jumlah kita minoritas, tapi secara pengaruh seharusnya kita mayoritas. Dan saya yakin kehidupan Kristus dalam diri kita itulah rahasia untuk kita bisa melepaskan pengaruh yang mempengaruhi dunia ini. Karena sudah seharusnya menurut saya kehadiran orang percaya menjadi berkat besar bagi lingkungan di mana ia berada. Masih ingat saudara ayat tadi? Oh, oleh karena Yusuf, maka Tuhan memberkati Potifar. Jadi Tuhan itu tidak berkati Potifar, Tuhan itu berkati Yusuf, dan karena Tuhan memberkati Yusuf, maka Potifar yang ada bersamanya, Potifar yang mempekerjakannya, Potifar itu mendapat berkat. Itu sebabnya orang percaya harusnya bukan jadi batu sandungan. Orang percaya seharusnya menjadi tethering rohani. Sudah seharusnya kehadiran kita menjadi berkat besar. Di mana kita ada, selalu kita jadi berkat. Yeremia 29 ayat 7 katakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Berarti dengan kata lain, Tuhan itu ingin supaya saudara dan saya itu bukan hanya pasif, bukan cuma hanya nonton, bukan hanya hidup dalam keminderan, di mana kita ngerasa jumlah kita sedikit, kecil. Tapi saya mau bilang, kehidupan Kristus dalam dirimu, itulah menjadi rahasia untuk kita menjadi tethering rohani. Nah, sebentar lagi saya selesai, saya akan tutup dengan ini. Seharusnya kita mulai hidup menjadi tethering hadirat Tuhan bagi sekitar. Timbul pertanyaan, jika kita mempelajari 1 Korintus 6 ayat 19, apa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Nanti dengan kata lain bahwa seharusnya Roh Kudus itu bukan hanya dirasa oleh kita, dialami oleh kita, tapi radiasi, saya pakai kata itu, radiasi hadirat Tuhan dalam diri kita harusnya benar-benar memancar dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Saya jadi ingat kesaksian yang pernah dialami oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Mahev Safdan. Satu kali saya mendengar kesaksiannya, dan kesaksiannya itu sangat membekas dan sungguh sangat menginspirasi saya. Satu kali dia sedang melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang. Tentu kalau saudara pernah melihat Mahev Safdan,
di internet atau di YouTube, maka dia itu adalah seorang India ya, seorang India yang rambutnya itu putih gitu, nggak disemir hitam jadi putih, jadi terlihat tua, saudara. Nah, dia ceritakan satu kali dia sedang melakukan perjalanan dengan pesawat terbang, dan ketika dia mendarat, nah tentu saudara biasa kan, ketika saudara baru saja mendarat keluar, maka saudara itu akan ambil bagasi dan menuju keluar ke imigrasi. Dan jarak biasanya cukup jauh ya antara bagasi biasanya sampai akhirnya kita membereskan semuanya. Nah, Maif Sada menceritakan bahwa ketika dia sedang melakukan perjalanan itu, sedang membawa kopernya, tiba-tiba ada seorang gadis muda, kalau tidak salah ya, gadis muda tidak salah melihat dan menawarkan bantuannya untuk menolong. Lalu akhirnya singkat cerita, Maif Sada mengizinkan untuk anak ini menolongnya dengan membawa kopernya. Mereka berjalan, mereka berjalan, mereka berjalan, mereka berjalan. Dan tiba-tiba ketika beberapa langkah mereka berjalan, tiba gadis ini terhenti dan menangis. Maif Sada terkejut. Aneh, kenapa menangis? Sebabnya dia bertanya, ada apa? Atau ada masalah apa? Sehingga engkau menangis. Jawaban gadis ini sangat mengejutkan. Dia bilang, who are you? Siapakah engkau? Karena memang gadis muda ini tidak mengenal Maif Sada. Dia bilang, who are you? Siapakah? Dan dia menjelaskan bahwa saya merasakan sesuatu yang berbeda. Dia menangis karena ternyata dia merasakan hadirat Tuhan. Disitulah Maif Sada menceritakan tentang Tuhan, membimbing orang itu untuk menerima Tuhan. Dan saat saya mendengar kesaksian ini, saya sepertinya ditampar, sekaligus diinspirasi bahwa seharusnya kehadiran Tuhan itu bukan cuma menjadi milik kita, dikonsumsi untuk keuntungan kita, tapi seharusnya hadirat Tuhan itu juga bisa dialami dan dicicipi oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, saya akan tutup dengan kisah yang lain dari seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal yang pernah hidup, yang bernama John Gillette. John Gillette datang di sebuah kota yang bernama kota Spokane di Washington. Dia menyewa sebuah kamar besar di gedung Rockery untuk melayani dan mendoakan orang sakit, yang kemudian dikenal sebagai sebutan healing room atau rumah kesembuhan. John dan asistennya yang dikenal sebagai healing technician atau teknisi kesembuhan berdoa bagi orang sakit di kota itu. Dan dalam jangka waktu 5 tahun, lebih dari 100.000 orang sakit yang sembuh dan tercatat. Pemerintah Amerika menyatakan Spokane sebagai kota paling sehat di dunia. Saya mendengar kesaksian dari John Gillette, kembali saya disadarkan bahwa gereja jangan hanya sibuk, jangan hanya puas untuk ngadain kebaktian tiap minggu. Tentu ibadah-ibadah kita itu ibadah yang luar biasa baik yang memberkati kita. Seharusnya kita sadar bahwa jangan berhenti cuma hanya puas ikut ibadah. Tapi ketika beribadah kita dilengkapi, kita dipersiapkan oleh Tuhan. Sehingga dalam keseharian kita benar-benar hidup sebagai teknik rohani. Doa saya, saudara dan saya, mulai hari-hari ini adalah orang-orang yang mulai hidup sebagai teknik rohani. Di mana lewat kehadiran kita, dimanapun kita ada, mengantarkan kehidupan Kristus buat orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua. Saya, saudara bisa menangkap ini dan Roh Kudus mewahyukannya sehingga benar-benar akan melengkapi jemaat di tempat ini untuk menjadi berkat bagi Makassar. Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan waktu selanjutnya ke Pak Ben. Silakan Pak Ben. Saya selesai. Terima kasih, Pak Andreas, luar biasa. Sama, Pak. Siang hari ini kita diingatkan kembali bahwa waktu pembukaan GBI Rock Menara Tanjung Pujian adalah